Selamat malam pemirsa. Di saat warga Palestina menjadi korban genosida oleh Zionis Israel dan di saat Indonesia memperjuangkan juga kemerdekaan Israel, di saat itu pula ada 5 orang kader NU yang sowan dalam tanda kutip ke Presiden Israel Isaac Herzog untuk bertemu. Entah apa misinya di sana, itu yang belum jelas. Dan hal ini menuai kecaman, sempat viral di media sosial, bahkan membuat heboh seluruh wilayah, seluruh Indonesia, hingga akhirnya Ketua PBNU Yahya Khalil-Stakuf sampai harus meminta maaf secara terbuka karena 5 orang kadernya melakukan kunjungan bertemu dengan Presiden Israel. Apa kemudian yang menjadi agenda pertemuan ini? Kita akan menggali lebih dalam di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Baik, untuk itu sejumlah narasumber sudah hadir bersama saya malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Mbak Monique Rakers, aktivis pro-Israel. Selamat malam Mbak Monique, boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Ya, dan ada Bung Natalius Pigai, aktivis HAM. Selamat malam Bang Pigai. Selamat malam Bu Anggia. Ada Pak Kiai Taufik Damas, Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam Pak Damas. Ada Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di Palestina. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Dan juga selamat malam untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas mana tadi ini? Gunadarma. Selamat malam, dan juga dari Universitas Telkom. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan insight ya dari diskusi kita malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menampilkan, ini sudah beredar di media sosial bagaimana salah seorang dari yang berkunjung ke Israel memberikan speech atau pidato singkatnya di hadapan para pengurus I-Track atau Israel Track yang ada di Palestina. Kita saksikan terlebih dahulu bersama. Ya, ini video yang beredar sebenarnya cukup panjang. Yang saya tangkap, saya sempat lihat juga yang disampaikan oleh Zainul Ma'arif, ini pengurus lembaga Batsul Masail PWNU, menyebutkan juga bahwa tujuannya di video itu disebutkan untuk normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Nah, benarkah demikian? Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Taufik Damas. Jadi sebenarnya mereka berangkat ke Israel ini PWNU Jakarta ya Pak Zainul, ini anggota PWNU Jakarta. Sempat komunikasi nggak, sempat minta izin tidak secara resmi, dan menyebutkan agenda keberangkatannya ke Israel itu untuk apa? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Yang pertama ingin saya tegaskan bahwa Zainul Ma'arif khususnya itu memang kebetulan di PWNU DKI Jakarta sebagai pengurus lembaga Batsul Masail di PWNU DKI Jakarta. Tapi dalam hal keberangkatan dia ke Israel itu sama sekali tidak izin kepada pengurus harian. Tidak izin? Tidak ada yang tahu sama sekali. Justru kami di Suriah dan juga di jajaran Tanfidiyah tahu ya setelah mereka pergi, pulang, kemudian di-upload di media sosial. Tahunya di situ. Jadi memang tidak izin dan tentu tidak mengatasnamakan PWNU DKI Jakarta. Tidak mengatasnamakan PWNU, tapi menyebutkan bahwa dia adalah generasi ketiga kader NU, membawa nama Gus Dur, yang menyebutkan Gus Dur juga punya hubungan erat dengan Shimon Peres, Presiden Israel. Dan kemudian kalau kita tonton lebih panjang videonya, menyebutkan kami membawa misi untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Luar biasa nih, kita aja nggak punya pemerintah kita. Betul, itu hubungan diplomatik gitu. Mungkin apa ya, yang jelas itu terlalu berlebihan kalau mereka punya tujuan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Negara kita aja tidak. Betul. Dan negara kita itu kan komitmen bahwa Indonesia itu anti penjajahan, sehingga tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu inisiatif dari mana nih Pak? Sempat komunikasi nggak dengan Saya sempat 5 orang komunikasi sebetulnya. Tujuan utamanya kalau yang dijelaskan oleh Zainul Ma'arif sebetulnya adalah awalnya penelitian lapangan tentang kondisi di sana. Yang kedua ingin ada dialog antar umat beragama di sana. Itu aja sebetulnya tujuannya. Tidak. Penelitian lapangannya buat apa nih Pak? Ya, dia pengen lihat kondisi di sana bagaimana dan lain sebagainya, terutama di wilayah-wilayah yang dia datangin gitu. Berangkatnya dibiayai oleh siapa? Bagaimana undangannya dari mana?
Apakah dari pemerintahan Saya Israel, tidak bisa organisasi? menjelaskan lebih detail karena nanti takut salah saya kalau soal berangkatnya. Tapi sempat dibiayai komunikasi, oleh siapa. sempat nanya. Sempat, karena tadi juga ada keputusan baru bahwa mereka itu sudah diberhentikan dari kepengurusan di PWNU DKI Jakarta. Oke, langsung diberhentikan. Iya, Tapi diberhentikan. melekat ya anggota Nahdien ya nggak bisa diberhentikan Ya kan, kalau tetap sebagai aja labelnya. orang NU ya nggak bisa dipecat kecuali Oke. meninggal. Meninggal pun masih tetap diakui orang NU karena tetap ditahlilin, dibacain doa gitu Ya. loh ya. Nah, diberhentikan untuk kelima-limanya di pengurus masing-masing, kan ada di bawah organisasi NU lagi kan, ini mereka masing-masing ada. Kalau yang selain Zainul Fatayat Ma'arif NU. saya nggak tahu Oke. karena yang di bawah PWNU itu cuma Zainul Ma'arif. Oke. Yang lain kan ada yang di Muslimat Ada di Fatayat NU juga. Fatayat atau Muslimat ya. Fatayat ya kalau nggak salah. Fatayat ya. NU, Fatayat ya. terus ada yang di Pagar Nusa kalau nggak salah. Jadi saya belum tahu kalau yang lain Oke. itu. Kalau ini saya ingin konfirmasi lagi Pak Taufik, karena yang beredar ini kan mereka dapat undangan ini dari iTrack. iTrack ini Israel Track, sebuah Ya. organisasi yang membiayai ini. Itu pihak NU tahu, PWNU masa nggak tahu ada kadernya berangkat sini? Nggak tahu sama sekali. Mereka diundang membawa nama NU. Ini kalau kita berpikir secara sederhana, bisa nggak sih orang awam datang ke negara lain ketemu sama presidennya? Kalau Iya. nggak perwakilan ofisial kan gitu Betul. kan? Artinya berarti membawa ofisial NU dong berangkat Nggak, ke situ. enggak. Tidak. Tidak sama sekali. Tanpa sepengetahuan kepengurusan NU. Jadi mereka datang itu tidak tidak atas nama lembaga NU, pribadi-pribadi aja. Dan mereka akui itu nama pribadi-pribadi. Contoh gini nih sederhananya Pak, misalnya teman-teman mahasiswa nih kalau ada undangan untuk short course di mana di universitas luar negeri pasti minta tanda tangan rekomendasi ya dari dosennya, dari lecturenya, dari rektor barangkali. Nah ini kan atas nama NU yang diundang, nggak ada minta tanda tangan surat apa segala macam. Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Oke, oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Mbak Monik terlebih dahulu. Mbak Monik, kalau Anda sendiri melihat sebagai aktivis pro-Israel, melihat pertemuan ini memaknainya seperti apa dengan adanya 5 kader NU yang hadir di situ? Iya. Dan Terima kasih. Saya sangat mendukung. Karena negara kita, Indonesia ini mengenal solusi 2 negara. Artinya Indonesia mengakui Israel dan Palestina. Indonesia, negara kita sudah mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Karena itu ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Kalau Palestinanya belum merdeka, maka kedutaan besar yang ada di Jakarta itu ilegal. Karena Indonesia mengakui 2 negara, maka yang selama ini kita dengar di demonstran, jargon from the river to the sea, Palestine will be free, sebetulnya tidak sesuai dengan kebijakan negara kita. Karena negara kita mengakui solusi 2 negara tadi. tapi negara kita di pembukaan undang-undang juga menyebutkan kita tidak menyetujui penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sementara yang dilakukan oleh Yasser Zionis Arafat Israel telah kan juga- mendeklarasikan kemerdekaan tersebut pada 15 November 1988. Nah, kembali ke soal 5 anggota NU gitu ya, yang datang ke Israel bertemu dengan presiden. Ini adalah presiden Israel yang mempunyai 2 juta warga Israel yang beragama Islam dan adalah orang Arab Palestina. Jadi populasi Israel sebagai negara itu ada 10 juta warganya. Nah 10 juta itu terdiri dari 2 juta orang Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Nah dari 2 juta itu 1,2 juta adalah Muslim. 800.000 adalah Kristen. Kalau ada orang Indonesia datang ke Israel dan bisa bertemu dengan presiden Israel, itu karena Israel sangat-sangat ingin mencari pertemanan, persahabatan antar bangsa. Anda mahasiswa jika ingin datang bersilaturahmi dengan presiden Israel, pasti pintu dibukakan. Karena Israel tidak mencari musuh, tapi Israel mencari teman. Ya kalau untuk itu kita ya bisa ya, orang tidak mau cari musuh oke, tapi di tengah situasi ini, nah ini saya ingin nanyakan nih ke Mas Hussein juga, di tengah situasi yang terjadi di Palestina, di Gaza segala macam, dengan pertemuan ini dengan konteks ingin mencari teman oleh Israel, bagaimana melihatnya? Tapi nanti kita jawab ya Mas ya, kita jeda dulu sejenak. 2 sisi kembali ke sana.